Pemprov DKI Jakarta akhirnya berhasil menggusur kawasan prostitusi Kalijodo dengan penanganan yang tepat dan cepat. Penertiban pun berjalan lancar tanpa kekerasan. Februari 2016 jadi babak baru kawasan Kalijodo. Setelah bertahun-tahun lekat sebagai kawasan hiburan malam, Kalijodo akhirnya ditutup. Penghancuran Cafe Intan milik Abdul Aziz, seorang mucikari di tempat ini, jadi penanda berakhirnya sisi kelam Kalijodo. 17 unit eskavator tanpa hambatan membongkar seluruh bangunan yang berdiri di lahan seluas 1,9 hektar tersebut. Pasukan gabungan yang berjumlah 5.000 personel terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja, TNI, dan Polda Metro Jaya bersiaga selama proses pembongkaran berlangsung. Lancarnya proses pembongkaran tidak lepas dari matangnya persiapan, baik dari sisi pengamanan maupun perencanaan pasca penertiban. Dua hari jelang penggusuran, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menggelar rapat internal bersama Polda Metro Jaya. Rapat koordinasi itu digelar sehari setelah Pemprov DKI melayangkan surat peringatan kedua untuk warga Kalijodo. Untuk mencegah anarki, Polda Metro Jaya mensterilkan Kalijodo. Jelang penertiban, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Tito Karnavian, mensiagakan 800 personel kepolisian di kawasan tersebut. Terus kita mau rapat terakhir, saya mau lihat kesiapan. Nah tentu kita tidak ingin ada kekerasan. Tapi bukan berarti kami tidak akan melakukan tindakan tegas kalau Anda melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Karena pemerintah dikasih hak menyandang senjata untuk menegakkan aturan. Nah ini yang mesti kita tekankan jelas. Saya tidak peduli Anda bilang kita langgar HAM. Kalau Anda pukul aparat tidak melanggar HAM. Enak aja kamu ngomong begitu. Emang aparat bukan manusia. Nanti kita lihat situasi. Kalau nanti hari evaluasi terakhir kita nanti hari Minggu. Kalau hari Minggu pagi ya, ternyata potensi resistensi kecil ya, ini kan yang dikedepankan lah Satpol PP. Nanti kita akan backup sesuai dengan potensi kerawanan. Kalau kerawanan rendah ya anggota dikit lah. Penggusuran tanpa anarki berhasil dilakukan karena 2 pekan sebelumnya pemerintah DKI Jakarta sudah meminta warga Kalijodo membongkar sendiri bangunan mereka. Lewat sosialisasi, pemerintah DKI Jakarta menjelaskan kepada warga Kalijodo bahwa penertiban akan dilakukan dalam 3 tahapan. Setelah surat peringatan atau SP1 dilayangkan, maka warga akan menerima SP2 dan SP3. Rentang waktu yang diberikan pun sangat singkat, hanya 10 hari. Setelah sosialisasi dan SP tuntas, maka pemerintah akan bertindak tegas, melakukan pembongkaran paksa pada rumah-rumah warga yang tetap tidak mau meninggalkan kawasan jalur hijau tersebut. Perlawanan juga berhasil ditekan karena polisi dan TNI turun tangan sejak proses awal. Pada Sabtu pagi, 20 Februari lalu, 3.400 personel gabungan Polri, TNI, dan Satpol PP menyisir satu persatu kafe dan penginapan di kawasan Kalijodo. Dalam operasi penyakit masyarakat tersebut, tim ini membongkar kafe-kafe yang sudah ditinggalkan pemiliknya. Hasil operasi cukup mencengangkan. Selain menyita ribuan botol miras, petugas mengamankan ratusan senjata tajam, 400 anak panah, dan senapan angin. Senjata ini diduga dipersiapkan untuk melakukan perlawanan saat hari penggusuran. Wali Kota Jakarta Utara, Rustam Effendi menyebutkan, hingga 4 hari sebelum pembongkaran, sudah ada 183 kepala keluarga yang pindah dari Kalijodo. Tidak hanya itu, beberapa warga dan pemilik usaha juga mulai mengosongkan atau membongkar sendiri bangunan mereka. Nama Kalijodo sebagai tempat hiburan mulai berkembang sejak awal abad 20.
Lokasinya yang strategis dan dekat dengan pelabuhan Sunda Kelapa membuat wilayah yang kala itu masuk distrik Penjaringan kerap disinggahi para pekerja pelabuhan atau anak buah kapal untuk berpesiar. Seiring perjalanan waktu, Kalijodo berubah dari tempat berpesiar dan mencari jodoh menjadi kawasan prostitusi. Kemasyhuran Kalijodo sebagai tempat mencari cinta sesaat tak lekang oleh waktu. Tempat ini kian ramai setelah pemerintah menutup lokalisasi Keramat Tunggak pada tahun 1999. Selain dikenal sebagai lokasi prostitusi, Kalijodo juga dikenal sebagai tempat perjudian ilegal dan peredaran. Pemprov DKI Jakarta berencana mengembalikan kawasan Kalijodo ke fungsi awalnya sebagai ruang terbuka hijau. Pemprov DKI juga akan membangun ruang publik terbuka ramah anak atau RPTRA di kawasan tersebut. Gubernur DKI Jakarta menjelaskan RPTRA Kalijodo akan lebih besar dari semua RPTRA yang pernah dibangunnya. Di tempat ini nanti akan dibangun lapangan olahraga, taman, sarana bermain anak, dan musola. Oke, mirip-mirip RPTRA yang diperbesar. Ada lapangan olahraga, ada taman, ada rumahnya, ada WC yang baik. Tentu sebagian bisa ada musola. Jujur aja saya udah punya desainnya sebetulnya. Kita udah punya desainnya. Dan kalau tidak ada hambatan, saya harap 5 bulan selesai. Dan 1 hari sebelum pembongkaran, Dinas Perhubungan dan Polda Metro Jaya mengumumkan rencana penutupan dan pengalihan sementara sejumlah akses jalan di sekitar kawasan Kalijodo. Jalan yang ditutup selama proses pembongkaran Kalijodo antara lain Jalan Bandengan Utara sampai Jalan Teluk Gong Raya serta Jalan Tubagus Angke. Penertiban kawasan Kalijodo sebenarnya bukan tanpa perlawanan. Mucikari Kalijodo, Abdul Aziz, dan sejumlah warga Kalijodo lainnya mencoba untuk mempertahankan rumah mereka yang berdiri di atas tanah negara. Mereka mengadu ke Komnas HAM dan menggugat surat peringatan pertama yang dikeluarkan Wali Kota Jakarta Utara. Saya sudah bayar pajak setiap tahun, satu tempat itu lebih 16 juta. Dan dengan dasar tanah di sana, bukanlah berarti disebut dengan ilegal. Saya ada bukti ditandatangani oleh langsung lurah. Namun perlawanan itu tidak mampu menghentikan rencana penertiban. Apalagi setelah sebagian besar warga mau direlokasi ke rumah susun. Sebagai kompensasi, pemerintah DKI Jakarta memang menyediakan 265 unit rumah susun di Rusun Marunda bagi warga Kalijodo yang mau direlokasi. Dari jumlah yang disediakan, hingga sehari sebelum penertiban, 199 unit diantaranya sudah diserah terimakan kepada warga ex Kalijodo. Sampai hari ini, ya, yang sudah ambil kunci itu ada 199 kakak, dan yang sudah nempatin itu ada 99 kakak, sehingga mungkin sisanya itu masih beres-beres ya, beres-beres, masih mundar-mandir ya, mundar-mandir, sehingga belum pindah ke sini. Warga Kalijodo yang sudah pindah ke Rusun Marunda mengaku nyaman dengan kondisi rusun. Karena selain mendapatkan unit tempat tinggal, Rusunawa ini dilengkapi berbagai fasilitas.